Nah, pada saat 2023 kemarin tuh kan kita diserang oleh karkas imporan yang ukurannya ini 7 sampai 12 kg, malah 7 sampai 10 doang. Itu ukuran favorit restoran sate di Indonesia dengan harga yang setengah harga. Jadi owner-owner restoran jadi pada mikir, ini gimana caranya gue bisa pakai imporan ini, gue nggak pakai lagi lokal. Nah, itu kan hancur tuh stabilitas ekosistem bisnisnya. Kalau rataan penjualan domba di Bench Farm itu per bulan ini 700 sampai 1000 ekor per bulan. Itu terbagi atas ada penjualan domba yang daily rutin supply ke Horeca, restoran terutama banyaknya. Sisanya juga ada terbaginya itu untuk jasa layanan akikah, kambing guling, dan pengolahan lainnya. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, saya Ridwan Herdian, biasa dipanggil Iwang. Saya dari Bench Farm, lokasinya di Sukaraja, Sentul, Kabupaten Bogor. Kalau jenis domba yang ada di Bench Farm ini, kita ada yang pasti di kota, kalau misalnya daerahnya Bogor, kita ada domba lokal ekor tipis. Terus juga untuk penggemukan kita pakai domba ekor gemuk dan semi ekor gemuk. Lalu kita juga lagi merintis program breeding dan kita gunakannya itu domba Garut. Jadi ada 3 jenis yang ada di Bench Farm dan jenisnya jenis domba itu. Di antara 3 tadi yang paling diunggulkan ya menurut kami domba Garut. Domba Garut karena domba Garut memiliki sifat prolifik yang bisa menghasilkan anak lebih dari 1. Malah kalau di himpunan nih, di HPDK ini, ada sempat isunya, ada juga yang sudah sampai kelahirannya 7, kayak kucing. Padahal ambingnya nih hanya 2 putingnya. Terus, sifat prolifik tadi sama, karena saya ini juga suka banget sama domba Garut ya, dari adek-adek atau ketampanannya juga, ya. Tampanannya, ada kelebihannya, terus juga dari adaptasinya itu, daya adaptifnya paling tinggi ini domba Garut. Tapi kalau ada ngomong kelebihan lain dari jenis domba lain yang ada di Bench Farm seperti domba ekor gemuk ya, atau ya, kalau domba ekor gemuk nih lebih kita gunakan untuk fattening penggemukan karena memang untuk average daily gain atau pertumbuhan bobot badannya itu yang angkanya paling tinggi yang kami dapat di sini. Jadi per bulannya bisa sampai rataan 4 kg per bulan. Untuk 3 bulan berarti bisa dapat 12. Itu makanya kita ambil domba ekor gemuk untuk fattening. Kalau untuk ekor tipis ini kami lebih gunakannya untuk akikah karena kandungan lemaknya sedikit. Di sini untuk akikah dan kambing guling atau makanan yang diolah kami lebih memilih untuk menggunakan domba ekor tipis karena lemaknya sedikit dan penanganannya mudah. Juga baunya juga nggak ada sama sekali malah. Nggak ada bau sama sekali amis. Kalau misalnya nama Bench Farm ini dulu pada saat berdiri perusahaan ini diambil kenapa Bench Farm ini sebenarnya kita pengen nyari nama yang unik aja, nggak mau nama yang terlalu formal atau kesannya kesannya rada tua gitu kan namanya kalau Tani Jaya atau lain-lain yang seperti itu kan kelihatannya toku ya. Kita dari generasi milenial dan pengen namanya yang beda. Kebetulan nama salah satu teman kami di owner di Bench Farm ini ada namanya Ben Hardi dan
saya plesetin, kita plesetin jadi bench farm aja. Kalau hubungannya sama Bang Ben tidak ada. Tapi ini Bang Ben nih sekarang kita jadiin apa ya, ikon buat salah satu produk kita, domba guling Bang Benz gitu. Jadi ada kayak gitu. Pada saat saya sudah kan kecelakaan dulu nih masuk ke Fakultas Peternakan. Jadi saya nggak pengen sebenarnya masuk peternakan. Saya inginnya dulu ke Teknologi Pangan, IPB. Tapi dilalah saya checklist tuh untuk yang pendaftaran masuk tanpa tes dan bersedia ditempatkan oleh IPB. Saya oleh IPB ditempatkannya ke peternakan dan saya masih ada waktu itu ada fobia hewan sedikit gitu. Dan itu yang makanya dibilang kecelakaan itu seperti itu gitu ya. Fobia hewan masuk fakultas peternakan gitu ya. Tapi waktu itu orang tua memerintahkan untuk lanjut gitu ya. Saya tadinya pengen nggak diambil, saya mau tes lagi. Kekeh pengen tekpang gitu ya. Tapi kata orang tua sayang maksudnya. Karena apa? Karena kalau lewat PMDK jalur tanpa tes tadi banyak lebihannya. Yang pastinya biaya kuliahnya murah banget gitu. Biaya kuliahnya hanya ya bisa dibilang ya plus minus hanya 1 juta per semester. Itu kan murah banget emang bandingannya. Jadi disuruhnya tetap di Fapet, di peternakan. Dan pada saat akhirnya di peternakan saya sedikit demi sedikit akhirnya bisa adaptif terhadap hewan. Dan yang saya sangat pertama bisa bergaul dengan hewannya ini ya dengan domba. Waktu itu pertama kali dengan domba Garut langsung. Jadi saya pertama ngelihat kayak baru ngelihat ngeh banget bahwa ada domba itu yang seganteng ini gitu. Jadi waktu itu ketemunya emang yang Garut yang cakep, rengnya bagus jadi ya. Waktu itu tuh lagi ospek saya ingat. Kalau misalnya kurbanan kan lihat domba tanduk biasanya nggak seperti itu gitu ya, hanya melingkar gitu doang. Ini benar-benar sampai blek gitu ngebuka. Jadi saya sangat ya amazing banget nih ada domba kayak gini. Resep sampai akhirnya pas saat kuliah mulai dari tingkat 2 saya tiap tahun ikut jualan kurban diajarkan oleh dosen saya. Lalu tingkat 3-nya saya ngelola himpunan mahasiswa untuk akhirnya usaha kurban bareng. Jadi di himpunan tuh ada program danus gitu kan kalau kampus. Nah, saya bikin program buat nyari duitnya bukan dengan jualan ciki atau segala macam, jualan roti, jualannya domba jadi reseller gua gitu. Jadi duitnya kekumpulnya cepat gitu. Tiap tahun saya jualan kurban dan pada saat lulus om saya menawarkan untuk akhirnya mau lanjutkan nih usaha domba bisa di lahannya om dan dikasih modal waktu itu untuk putaran usaha. Untuk mulai usaha tuh 400 juta dengan teman saya. 400 juta tapi sama buka lahan dulu. Ini lahan hutan. Ini lahan hutan, jadi harus nebangin hutannya, nebangin pohonnya, ngeratain tanahnya. Ini lahannya bench farm dulu, ini lahannya Ninja Hattori. Kalau lihat di sebelah-sebelahnya ini masih begini-begini. Nah, ini hasil nguruk dan segala macam. Akhirnya buka lahannya lumayan mahal, bangun kandang 1, dulu hampir 80 jutaan. Terus juga punya 1 kamar, aula, teras. Dan jadi sisanya ada 170 jutaan untuk putaran usaha. Dan ya alhamdulillah berkembang sampai saat ini tanpa disupport lagi, jadi hanya disupport awal aja. Setelah itu diabur, dilepas dan ya bisa sampai sekarang seperti itu. Jadi waktu itu saya lihat di YouTube Pak, googling lagi saya googling, saya lihat di YouTube bagaimana caranya menghilangkan hal tersebut ya. Karena kalau sampai ke psikolog segala macam nih, nanti bakal saya lakuin kalau akhirnya itu nggak beres juga gitu ya. Karena kan kalau akhirnya saya nggak selesai dengan itu bakal mengganggu aktivitas kuliah saya sampai selesai nanti. Iya dong, kan gue ketemu hewan terus tiap semester. Maka dari itu pas awal saya sangat akhirnya usahakan buat biasa selesai, saya sampai googling dan nonton video-video. Dan ada waktu itu satu video yang ngena banget bahwa sebenarnya fobia itu berasalnya itu hanya dari alam bawah sadar kita aja, dan kita sebenarnya sebagai manusia bisa mengontrol terhadap alam bawah sadar kita sebenarnya dengan keyakinan kita sendiri gitu. Dan waktu itu saya coba sedikit demi sedikit ya dengan hewan yang memang juga
bisa friendly, saya nggak takut gitu ya. Pertama itu dengan itu ya domba, terus juga dengan kucing waktu itu. Nyobain dengan itu baru akhirnya berani ke yang besar-besar, ke sapi, kuda, dan lain-lain. Kalau domba yang akhirnya ada di Benz Farm ini, jujur mayoritas masih banyak berasal dari kemitraan. Ada kemitraan yang dari pengepul atau kemitraan plasma yang memang jadi mitra rutinan kami. Mitra plasma ini juga kami terbagi lagi, ada yang breeding dan fattening. Kalau breeding kita masih baru mulai sih, jadi baru punya 2 plasma dan skala masih kecil. Kalau yang besar ini plasma penggemukan, ya. Ada 4 mitra plasma penggemukan yang memang skala mereka sudah besar untuk akhirnya bisa support ke sini. Dimana di sini juga kami kan melakukan penggemukan sendiri. Ini jumlahnya itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan untuk penjualan potong harian. Ditambah lagi yang sedang kami rintis ini breeding domba Garut. Kita sekarang baru mulainya kan dengan 50 indukan, baru dengan 50 indukan. Itu kalau untuk pemenuhan full supply atau swasembada domba sendirinya kita bulanan itu masih sangat jauh. Jadi masih dari plasma atau mitra. Iya. Kalau untuk kebutuhan akikah sih supply demand-nya masih aman ya, masih aman banget. Walaupun akhirnya di Indonesia ini kalau untuk akikah kebanyakan mayoritasnya menggunakan betina. Itu dari supply-nya masih aman. Jadi masih bisa mengimbangi terhadap demand-nya, masih aman banget. Kalau yang dulu itu supply demand gak seimbang nih, 2017 itu untuk akhirnya menggunakan betina potong dengan sebelumnya melalui proses fattening penggemukan. Nah itu dulu yang sempat nggak aman supply demand-nya. Kalau yang sekarang sih alhamdulillah aman. Kalau untuk akikah aman, supply demand-nya. Untuk karkasan juga masih aman. Kita di Indonesia domba potong untuk karkasan kita menggunakan domba betina. Tapi di sini kalau di Benz Farm untuk karkasan ini kita melalui proses penggemukan dulu. Oh iya. Kayak tebal dagingnya. Tebal dagingnya, persentase karkasnya masuk karena ya usaha karkas daging gitu tipis sebenarnya. Tapi daily rutin ya, daily rutin. Di sini kita kalau untuk treatment atau juga ada SOP-nya kami terhadap pemeliharaan ini, terutama pada saat hewan baru masuk dulu yang pasti kami perhatikan betul-betul. Jadi hewan masuk ke Benz Farm ini betul-betul dilihat keadaannya, kesehatannya seperti apa, morfonya si hewannya normal, tidak cacat. Dan kalau misalnya di kami juga sangat memperhatikan juga morfo dari rangka tulang belakang. Karena rangka tulang belakang ini kan menjadi pokok utama dasar patokannya pemeliharaan untuk pemeliharaan pedaging. Kalau yang lurus banget itu bagus biasanya. Lurus itu bagus dan ya sangat membuka kemungkinan untuk akhirnya tumbuh daging di loin, ya loin punggung. Oh iya. Jadi kan kalau misalnya pertumbuhan penggemukan ini dari paha ke pantat langsung ke loinnya gitu. Itu kalau misalnya yang lurus nggak dekok gitu, itu iya, bagus biasanya. Kalau yang dekok itu kurang kalsium pada saat dulunya dan udah nggak bisa berkembang lagi. Iya. Jadi untuk isi loin udah mentok palingan. Jadi yang seperti itu kurang kita pakai, bisa jadi reject untuk nggak kita pakai lagi. Lalu ada yang kami perhatikan lagi juga pada saat baru masuk pasti treatment pengamanan saat masuk, biosecurity-nya si hewan, lalu juga ada injek jamu, juga B kompleks dan vitamin lainnya, terus obat cacing juga pastinya. Dan untuk saat dipelihara rutinnya itu kami ada pemberian multivitamin per bulannya dan tindakan kesehatan ya apabila ada yang mulai tidak fit itu kami pisahkan di karantina dan ada kalau kita di sini nyebutnya rondanya, jadi ada rondanya 24/7 tapi nggak setiap waktunya juga ya. Itu pada saat sudah selesai jam kerja, jam 5 sore, itu sampai nanti jam subuh itu masih ada yang terus mengontrol domba, yang kita namain ronda domba itu per 3 jam. Jadi
setiap apapun aktivitas yang terjadi pada domba yang memerlukan pertolongan manusia, baik dia kecentit lah, dia keinjek lah, dia badannya mereng nyangkut kakinya sampai akhirnya dia kembung, itu bisa tercegah. Bisa tercegah dan mengurangi untuk akhirnya resiko kematian. Kematiannya jadi rendah. Alhamdulillah kami di sini mortality itu kurang di bawah 1%. Ya karena dirondain. Iya benar juga sih, harus kayak gitu deh. Harus kayak gitu, karena kita yang dikasih akal pikiran, kita yang akhirnya mikir, kan dia nggak bisa mikir apa-apa. Ngomongnya nggak bisa dia. Tipsnya dari saya buat yang mau pertama kali mulai usaha domba ya. Nih sasarannya yang mana, yang pensiunan apa yang masih anak muda? Yang masih muda ya. Yang masih muda. Sarannya buat akhirnya teman-teman yang mau mulai usaha ternak domba nih, ya kita mindsetnya juga mungkin dirubah dulu juga ya. Jadi pada saat mau start usaha nih, mindsetnya dipasang betul-betul dulu bahwa kita melihara ternak domba ini bukan dengan kita melihara sekali banyak, langsung skala banyak ya. Yang akhirnya nanti juga bisa berimpact dengan hasil profit yang banyak itu dihilangkan. Tapi rubah mindsetnya dengan cara ya mulai dengan sedikit dulu, tapi sesuai dengan seimbang dengan akhirnya market nanti yang bisa kita capai gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihara 100, ya kita memang juga nanti optimis bisa menjual 100 ekor itu. Ya jangan akhirnya kita memelihara misalnya nanti mau 100 tapi kita belum tahu mau jualnya kemana, itu menurut saya jangan dulu dilakukan seperti itu. Yaitu mungkin mindset orang-orang yang dulu. Kalau kita sekarang untuk teman-teman yang mungkin masih muda ya masih bisa dipola nih mindsetnya, ya rubah mungkin mindsetnya seperti itu. Jadi yang dipelihara sama kita memang bisa untuk kita jual juga, jadi seimbang. Karena ternak ini kan tiap hari dikasih makan, ada biaya kos operasional yang bakal terus keluar per harinya, dan pada saat dikasih makan dengan makanan yang kurang nutrisinya, dia pertumbuhannya kurang, jadi percuma kita ngasih makan. Jadi ngasih makannya harus benar-benar pas kan nutrisinya, dan nutrisi yang pas itu berbiaya. Nah pas udah dikasih nutrisi yang pas, ukuran dia juga makin gede. Dan marketnya Indonesia untuk size-nya ini kalau ngomongin kilogram karkas ini hanya di ukuran 7 sampai 12 kilo, maksimal 15 kilo karkas. Berarti kalau untuk bobot hidupnya ini ya kisarannya di 18 sampai 30, 32, 35. Sudah di atas itu udah nggak bisa lagi. Nggak bisa, sulit jualnya. Kalau akhirnya bisa kejual juga harganya hancur. Gitu. Jadi harus menjaga itu kan. Ekosistem bisnisnya di peternakan domba ini ya memang juga dibantu untuk akhirnya tetap sehat. Tetap sehat ini bagaimana caranya? Ini dengan cara mensupport banyak peternak-peternak baru yang kalau sekarang ini kan ramai orang peternak domba ini bukan lagi mulainya penggemukan, lebih ekstrim nih. Jadi mulainya memang daripada breeding gitu. Jadi setelah 2017 dulu ini kelangkaan, banyak dari Ketua Umum HPDKI kami ini Pak Yudi Yuntara memulai untuk mencontohkan breeding skala besar, skala bisnis, dan akhirnya banyak peternak-peternak yang akhirnya banting setir ke breeding, dimana breedingnya memang agak beda sih. Breedingnya bukan domba asal-asalan, indukannya menggunakan Garut, jantannya Dorper, jadi anaknya emang wah, untungnya jadi adaan gitu. Nah jadi banyak yang melakukan usaha breeding, dan ya baiknya sih biar ekosistem bisnisnya makin sehat ya. Kan dengan ada breeding berarti ke bawah-bawahnya sampai hilirnya itu insya Allah sehat. Baiknya juga pengennya support dari pemerintah terhadap hal tersebut juga makin gencar ya. Bukan hanya di HPDKI aja, tapi ada dari pemerintah juga bisa support hal tersebut biar ekosistem bisnisnya makin sehat tanpa ada gangguan macam-macam, dan kalau bisa mencegah hal-hal yang bisa mengganggu. Kayak kemarin 2023 ada serangan karkas imporan dari Australia. Ukurannya biasanya Australia itu masukin karkas imporan ke sini tuh jenisnya mutton yang tua,
ukuran karkas 15 kilo up sampai 25 kilo up. Di Indonesia jarang banget yang bisa pakai. Horekanya juga cuma hotel aja bisa jadi. Ya, yang mereka slicingnya bener, dimarinasi, disimpannya lama, bisa aman gitu. Tapi kalau di Indonesia melihat dari pengguna final stock domba ini, marketnya yang paling besar ini adalah restoran sate. Ya kan, sate kan paling gede di Indonesia pemakan daging domba. Ya, itu mereka kebanyakan pakai ukurannya yang kecil-kecil, tidak bisa yang besar. Nah, pada saat 2023 kemarin tuh kan kita diserang oleh karkas imporan yang ukurannya ini 7 sampai 12 kg, malah 7 sampai 10 doang. Itu ukuran favorit restoran sate di Indonesia dengan harga yang setengah harga. 125.000 per kilogram kita biasa jual karkas. Itu karkas masuk ditawarkan ke langganan kami, restoran yang menjadi langganan kami itu setengah harga, 69.000 per kilogram. Jadi owner restoran jadi pada mikir, ini gimana caranya gue bisa pakai imporan ini, gue nggak pakai lagi lokal. Nah itu kan hancur tuh stabilitas ekosistem bisnisnya. Nah hal tersebut akhirnya mengganggu kepada kita para peternak atau para pengusaha ternaknya, sehingga ya banyak yang nggak stabil. Akhirnya harga karkasnya hancur, harga panenan hasil fattening hancur karena hal tersebut. Ya, semoga itu tidak terjadi lagi. Mohon supportnya dari pemerintah ini kalau bisa mencegah hal-hal yang seperti itu, ya kalau bisa cegah deh. Kasihan para peternak-peternak kecil yang mereka menggantungkan hidupnya dan mencari mata pencaharian keluarganya itu dari itu. Kalau rataan penjualan domba di Bench Farm itu per bulan ini 700 sampai 1000 ekor per bulan. Itu terbagi atas ada penjualan domba yang daily rutin supply ke horeca, restoran terutama banyaknya. Sisanya juga ada terbaginya itu untuk jasa layanan akikah, kambing guling, dan pengolahan lainnya. Kalau untuk kurban, kita alhamdulillah penjualannya ini kurang lebih plus minus di 1000 ekor dan penjualan daily rutinnya tetap berjalan. Jadi gas semuanya. Sahabat tani yang mau beli atau mau kunjungan, mau bermitra dengan Bench Farm, bisa cek di Instagram kami, ada di benchfarm.official. Terus juga kalau misalnya di Instagram kita nganakin akun, nah, jadi ada Bench Akikah, domba guling, bang Bench gitu. Ada beberapa akunnya Bench Farm di sana, di Instagram bisa dicek. Terus juga kita ada bisa di website benchfarm.id ataupun nomor admin kami di 0812 4304 4304.